Hai hai Sobat Pramuka, kembali lagi di Pod Scouts atau podcastnya para scout. Kali ini barengan sama aku Seva Rima, yang mana gak sendirian karena nanti bakal ditemenin sama bintang tamu spesial di episode kedua Pod Scouts ini. Aku jamin deh Sobat Pramuka nih pastinya udah gak asing sama bintang tamu yang satu ini. Karena ya gimana ya, saking menter yang pesonanya, namanya pun menggema di seluruh Racana. Wah, gimana nih? Aku udah mirip sama Pak Khairil Anwar belum? Kayaknya udah ya. Oke, langsung aja ya sobat, kita sambut our guest star di Pod Scouts yang kedua, Kak Abi Yahya Hakim. Yeay, tepuk tangan. Waduh, apa nih? Oke, halo, selamat datang Kak Abi. Waduh, ada apa nih? Ungu-ungu nih kayaknya temanya. Ya, halo. Ya, halo. Halo, gimana kabarnya Kak Abi hari ini? Ya harusnya baik ya. Harusnya baik. Ya, jadi sebenarnya harusnya baik apa enggak? Baik saja deh untuk Oke. rekaman ini ya. Oke, demi kita teman-teman, jadi Kak Abi menyatakan baik kabarnya hari ini. Oke, gimana nih perasaannya Kak Abi bisa diundang sebagai guest star di Pod Scouts episode kedua kali ini? Ya satu, memangnya saya guest star ya. Ya udahlah, apapun itu sebutannya, ya alhamdulillah. Ya harusnya senang ya. Oke, harusnya senang. Jadi senang gak sih sebenarnya? Senang saja. Oke, semoga senang ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku mau nanya sesuatu nih sama Kak Abi. Kak Abi ini udah siap belum sih kira-kira? Nanti kan bakal aku tanyain banyak hal tuh. Siap atau belum? Sebenarnya siap tidak siap Anda kan akan bertanya kan ya. Oh, iya. Kakak akan bertanya nih. Sebab Kak Seva ya. Iya, betul. Bukankah kita sudah kenal? Oh, perlu kenalan lagi Kak Abi? Ya, jadi ya harusnya siap saja. Kenapa saya selalu pakai harusnya ya? Oke lah. Oke, baik. Tapi sebelum kita menuju ke segmen intinya, kayaknya kita perlu kenalan lebih lanjut sama Kak Abi. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa mengenal lebih lanjut Kak Abi. Silahkan Kak Abi menyapa Sobat Pramuka. Menyapa. Iya, Oke. menyapa maksud saya. Ya halo, apa ya? Kalau acara pramuka berarti salam pramuka. Salam. Dimanapun kakak-kakak yang nonton, siapapun ya, kapanpun, selamat pagi, siang, sore, dini hari, Oke. malam ya, termasuk Iya, malam ya. termasuk malam. Dini hari sudah ya tadi? Ya sudah, Oke. walaupun ini belum dini hari. Iya. Oke, ya perkenalkan saya Abi Yahya Hakim, seperti tadi sudah disebutkan Kak Seva. Kemudian apa? Ya kalau ingin mengenal saya sebenarnya ada IG @abi_yh. Bisa di-follow ya teman-teman. Segera dicari di Instagram. Saya juga punya Facebook Abi Yahya Hakim, YouTube dengan nama yang sama, atau LinkedIn juga bisa. Saya juga punya blog, ada, dicari saja Abi Yahya Hakim. Kemudian ya saya bisa menyebutkan ya banyak tempat-tempat identitas saya, tapi mungkin yang matters untuk rekaman pada hari ini adalah tentang kepramukaan begitu ya. Jadi mungkin sedikit banyak saya ceritakan pengalaman kepramukaan. Ya saya sudah cukup lama berpramuka, dari dulu cukup excited dengan pramuka. Waduh, excited sepertinya. Pernah siaga, pernah saja ya, walaupun tidak banyak hal yang dilakukan. Kemudian Oke. penggalang sampai penggalang rakit. Wow. Kemudian lanjut ke penegak, dan itu mungkin menjadi Penegak yang Garuda Kak? terbanyak ya. Oke. Apa Sampai namanya, pengalaman terbanyak itu di penegak. Ya alhamdulillah mencapai pramuka penegak Garuda, banyak kegiatan yang bisa diikuti ketika penegak. Alhamdulillah menjadi peserta Rainas 2017, kemudian pernah juga ikut Jambore Malaysia, dan banyak hal lagi yang mungkin nanti kita tanyakan. Kita bahas ya Kak Abi Kita bahas ya. habis ini ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Abi tadi perkenalan singkatnya. Jadi kita sudah mengenal Kak Abi dari dulu sebagai seorang pramuka yang mana udah dari siaga sampai bisa ke Malaysia. Luar biasa banget ya teman-teman. Baik, langsung aja ya kita spill nih untuk tema Pod Scouts pada kesempatan kali ini, yakni Scout for Change. Kayaknya dari temanya aja udah kelihatan menarik banget nih teman-teman. Jadi dimohon teman-teman untuk stay tune sampai akhir nanti ya, buat menyimak keseruan bareng Kak Abi nanti. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke segmen inti Kak Abi. Kayak deg-deg gak sih ini Kak Abi ya? Nggak tahu ya. Waduh. Oke, langsung aja Kak Abi, aku mau tanya nih. Kalau dikaitkan dengan kontribusi ya, kan tadi Scout for Change gitu ya. Dengan kontribusi yang diberikan oleh seorang scout sebagai agent of change, kayaknya aku pernah dengar suatu asosiasi yang diberi nama Atas gitu ya. Tapi ini bukan atas dan bawah ya teman-teman.
Ya, bukan atas dan bawah Kak Abi. Oke, saya perlu duduk di bawah atau gimana? Oh tidak, tetap duduk di situ saja. Berarti bahasa atas karena saya duduknya di atas. Oh gitu, bisa ada kaitannya ya Kak ya? Asal tidak di atas meja. Waduh, oke. Jadi atas ini mempunyai kepanjangan ya teman-teman. Jadi kepanjangannya adalah, aku nyontek dulu nih. Kepanjangannya adalah Association of Top Achiever Scouts. Wah, panjang banget. Bener nggak Kak Abi itu kepanjangannya? Ya benar. Oke, thank you, terima kasih. Kayaknya aku udah bisa agak English ya teman-teman. Oke, baik. Tadi kayaknya. For your information ya teman-teman, Kak Abi di sini juga merupakan member dari Atas. Jadi aku pengen tanya sama Kak Abi, gimana ceritanya kalau bisa diterima sebagai member of Atas dan juga apa aja sih yang udah dilakukan bareng Atas? Oke. Ya sebenarnya menarik ya membahas Atas ya. Mohon izin koordinator Atas Indonesia Kak Rio Asadi kalau menonton ini, mohon izin Kak Ari Wijanarko sebagai Sekjen Atas Indonesia, ya nggak tahu nonton ini atau tidak. Ya benar, saya ini anggota Atas ya. Kalau bicara chapter, ya chapter Indonesia ini Atas Indonesia. Ini saya sedang pakai kemeja Atas Indonesia. Ya mungkin merepresentasikan saya sebagai anggota Atas. Wow. Apa ya? Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Atas itu Association of Top Achiever Scout, yaitu cukup menjelaskan bahwa ada entitas. Waduh, entitas Bernama Top Achiever Scout. Jadi kalau di Pramuka Indonesia itu ada Pramuka Garuda, ya tidak hanya Indonesia saja yang punya konsep begitu. Di Malaysia ada Pengangkap Raja, di Jepang ada Fuji Scout, di Amerika ada Eagle Scout. Ya itu konsep-konsep yang sebenarnya setara. Jadi sama Pramuka ya Garuda. WOSM akhirnya membentuk asosiasi bahwa ya asosiasi untuk berjejaring maupun ya menyamakan ini ya konsep bahwa wah ada top achiever, pencapai tertinggi dalam setiap golongan di Pramuka ya akhirnya dibikinlah Atas gitu. Maka ya saya Pramuka Garuda, kemarin penegak, akhirnya ya bisa daftar Atas gitu. Apalagi? Jadi kan tadi ada disebutin chapter gitu ya Kak ya, kan chapter di Indonesia itu mungkin sejenis atasnya di Indonesia atau sesuatu yang menyebut chapter itu maksudnya apa gitu? Ya sebenarnya sesederhana itu karena negara Indonesia. Oke, tadi belum cerita ya. Iya, kegiatan yang udah dilalui bareng Atas. Oke, ya sebenarnya saya sudah menjadi penegak Garuda sejak 2018. Wow, udah tapi lama baru ya. daftar Atas itu 2021. Gimana daftarnya? Ya sebenarnya tinggal ngisi form, lalu nulis esai atau bikin video, itu silahkan dipilih. Kemudian ya kalau esai atau videonya lolos ya sudah diterima, dapat nomor keanggotaan. Nomor saya adalah 8824. Jadi saya anggota Atas ke 8824. Oke, banyak ya. Sampai sekarang ini anggota Atas sudah bisa diperkirakan lebih dari puluhan ribu atau masih? Ya ini 8.000 itu Agustus kemarin, ya berarti 11 bulan kemudian sudah berapa gitu ya. Gitu ya. Udah banyak ya berarti Kak ya. Ya, terus apa tadi pertanyaannya, sudah ngapain saja? Iya, ya sebenarnya sedikit banyak akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya mungkin ya kayaknya. Gitu. Kok sudah tahu? Waduh, sudah tahu sepertinya ada sesuatu nih teman-teman. Tapi sebenarnya begini, saya termasuk orang yang tidak keberatan Atas itu nggak ngapa-ngapain. Ya nggak, maksudnya ya sudah saya Pramuka Garuda daftar Atas, maka saya punya jaringan bertemu Pramuka Garuda lainnya dari Kuarda lain. Saya punya jaringan untuk mengenal Pramuka Garuda dari negara lain juga, ya sudah. Maka, jaringan internasional ya Kak. Ya begitu, itu sangat oportunitif gitu sebenarnya. Ya jadi maksudnya sekadar berjejaring dan tahu apa yang dilakukan Pramuka Garuda negara lain maupun kuartil lain, ya itu sudah ya plus, nilai plus sekali. Oke, mungkin itu dulu. Nilai plus, kita bisa tahu apa saja yang dilakukan di negara lain. Termasuk tadi ada kesetaraan antara Pramuka Garuda dengan Pengangkap Raja di Malaysia ya. Keren banget, sangat golden change banget nih ya kalau misal kita menjadi member of Atas nih teman-teman. Mungkin bisa ditiru nih tindakan dari Kak Abi, teman-teman bisa mengenal lebih banyak orang dari seluruh dunia gitu. Oke, baik, tadi sudah kita bahas terkait Atas ya Kak Abi ya. Next kayaknya kita bakal mengkaitkan antara Atas ini dengan tema Podscouts kita pada kesempatan kali ini, yaitu Scout for Change. Nah jadi Kak Abi, pertanyaan gue adalah sebagai seorang pramuka nih ya Kak ya, apa aja yang sudah Kak Abi lakukan dan kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Abi kontribusikan seperti itu sebagai seorang Scout for Change, sebagai agent of change seperti itu Kak? Ya sebenarnya kalau tidak melakukan apa-apa bagaimana ya? Waduh, ini bohong banget ya teman-teman, karena Kak Abi kayaknya sudah berkontribusi dengan sangat luar biasa sebagai seorang Scout for Change ya. Ya tidak begitulah ya, yang nggak tahu ya. Oke, mungkin bicara Scout for Change. Apa itu Scout for Change? Kenapa sebenarnya judulnya Scout for Change gitu ya? Yang saya tahu Scout for Change itu adalah salah satu
tulisan yang ada pada Waduh, kaos saya. Ya, saya mendapatkan tulisan. ya tahun 2015 saya mengikuti lomba menulis Warnas, kemudian menjadi salah satu pemenangnya, dapat kaos tulisannya Scout for Change. Oke, wow gitu ya. Apakah cuma sebatas tulisan atau ada sesuatunya? Ya itu memang ini Scout for Change salah satu kampanye yang dinaikkan Warnas tahun 2015-2016. Ya sekarang udah nggak banyak digaungkan, tapi sebenarnya secara kalimat, secara kampanye kan selalu relevan ya, bahwa Betul. pramuka itu harus berdampak, Iya, itu betul selalu banget. relevan. Misalnya itu ada hal-hal yang harus selalu kita ingat sebenarnya. Kalau di prinsip dasar kepramukaan itu ada peduli diri dan alam seisinya. Wow. Kemudian apalagi di Trisatya ada poin menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. betul. Atau ya kalau kita selalu melihat lambang WOSM itu ya, WOSM. Scout, ada motonya itu di bawah. Aduh, apa itu, Kak? Creating a better world. Iya, Lu kok creating a tahu? better Oh, world. iya. Waduh, Briefing ya. sedikit tahu ya. Oke, lalu ya moto gerakan pramuka juga Satyaku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan, yaitu juga ya satu hal lah yang untuk selalu kita ingat bahwa ya pramuka itu harus berdampak, begitu kan? Iya, Ya itu betul. soal Scout for Change. Apalagi tadi? Oke, mungkin bisa diceritakan nih sebagai Scout for Change agenda-agenda apa yang sudah Kak Abi lalui seperti itu. Oke, ya sebenarnya apa ya? Apa ya? Lupa saya. Dengar-dengar Kak Abi ini juga pernah ikut Oke. beberapa project seperti itu, Kak. Waduh, project sepertinya. Oke, ya mungkin berkaitan dengan pengalaman kepramukaan saya, kenapa dari dulu hingga sekarang masih berpramuka. Sebenarnya bisa jadi capek juga gitu loh. Orang tuh kan Waduh, kayak, capek. penggalang capek, penegak gitu. Kenapa saya sampai pandega sekarang tuh Masih capek? pramuka? Kok masih berpramuka gitu ya? Ya, jadi satu hal yang selalu memotivasi saya dari dulu pramuka itu ternyata bisa menjadi wadah banyak minat saya ketika itu ya, hingga sekarang juga ya pramuka bisa menjadi wadah untuk kita berdampak begitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau kita lihat ya di Indonesia ada satuan karya Saka, ada macam-macam sakanya, itu bisa menjadi minat maupun wadah untuk berdampak. Ada yang namanya pramuka peduli, yaitu literary bahwa pramuka itu peduli terhadap masyarakat sekitar dan lainnya. Iya, betul. Kemudian apalagi ya kegiatan-kegiatan pramuka, misalnya di Penegak Pandega ada perkemahan Wirakarya, itu literary perkemahan untuk bakti begitu ya. Yep. Ya kemudian ya kalau WOSM ya itu banyak, ada Ada apa aja tuh? namanya Better World Framework, yaitu Wow. isinya ya ini ada Messenger of Peace, Duta Perdamaian, ada Earth Tribe, wadah pramuka untuk kepedulian lingkungan, ada Potro Monito, ya itu apa itu, random Kak? sekali sebenarnya. Waduh, tapi random. ada minat pramuka dalam bangunan heritage ya, apalah itu. Saya Wow. tidak bisa menjelaskan banyak. Kemudian ya kalau ada yang concern tentang keadilan gender juga ada He for She, ada juga tentang Ticket Life ya, atau masih ada beberapa lainnya. Begitu lah ya. Lengkap sekali ya aspek kehidupan di yang disediakan sama WOSM kaitannya dengan pramuka. Ya, Kalau yang tentunya. udah dilalui Kak Abi ini apa aja project-projectnya? Oh iya, atau ya kalau tidak wadah ya bikin wadah sendiri. Maksudnya gimana? Saya juga anggota Indonesia Scout Jurnalis sejak 2017 dengan nomor keanggotaan 1014. Wah, ada nomornya juga nih teman-teman. Ya ada seragam yang pakai nomor Scout Oke. Jurnalis, tapi ya masa pakai dua seragam kan Wah, aneh ya. wah. Kebanyakan. Satu aja ya Kak, temanya ungu-ungu. Ya, biar ungu. Indonesia Scout Jurnalis ketika itu keresahannya adalah pramuka kurang branding. Maksudnya orang nyari pramuka di Google itu keluarnya adalah jualan atribut-atribut pramuka, bukan kegiatan pramuka, bukan bakti pramuka yang keren dan bermanfaat begitu. Jadi ya keresahan itu yang membuat ada Indonesia Scout Jurnalis, ya kemudian orang bisa bergabung saja. Ya itu satu hal. Kemudian apalagi? Ya kalau project ya dulu ketika 2000 berapa tuh? 2000 berapapun itu. Agak lupa 2017, teman-teman. Saya menjadi Dewan Kerja Ranting, kemudian yang ngide lah ya, ada suatu proyek bernama Askasara, Aksi Pramuka Sang Pedestrian, yaitu Wow. mencoba memosisikan pramuka berjalan kaki, ya sederhana berjalan kaki. Maksudnya gimana? Misalnya ada keresahan pejalan kaki belum selamat, belum aman di jalan raya, masih tidak aman menyeberang, atau sekadar mengajak teman-teman pramuka yang lainnya untuk lebih banyak berjalan kaki. Nah, itu yang ya kami lakukan ketika itu. Oke. Apalagi? Ada apa lagi tuh? Mungkin bisa dikaitkan dengan isu-isu lingkungan terkini. Kayaknya aku juga sempat dengar Kak Abi ini pernah ikut-ikut project-project yang kaitannya dengan climate change seperti itu. Kok tahu? Aduh, kan pernah dengar. Ini ada cari-cari dulu ya Oh, gitu. buat bisa ketemu gester. Berarti Nah, kan saya udah memegang research CV dulu. saya. Oh begitu ya. Oke, sebenarnya ini berkaitan dengan atas juga ya. Alhamdulillah sejak menjadi anggota atas Agustus 2007. Waduh, 2007. 2021 kemarin itu saya bisa mengikuti suatu kursus iklim oleh Climate Reality internasional ya.
atas nama atas begitu. Wow. Jadi mendapat opportunity ya, saya mengambil peluang itu untuk mengikuti kursus iklim. Kursus Ya iklim sudah, bagaimana? dari climate reality ya setelah lulus ya saya bisa dikatakan sebagai climate reality leader. Yaitu suatu ini aja lah, suatu wadah untuk ya meneruskan apa yang biasa saya kampanyekan sebenarnya ya, terkait kepedulian lingkungan, mengurangi sampah, kemudian mengurangi polusi dan emisi karbon, maupun kepedulian terhadap ya satwa, flora, fauna dan sebagainya. Begitu sih. Wow. Luar biasa banget nih yang climate change teman-teman, karena pada realitanya ya lingkungan kita saat ini sangat memerlukan perhatian dari banyak orang, termasuk tadi ada kampanye menggalakkan untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi polusi udara dan lain sebagainya, karena itu benar-benar merupakan isu yang perlu kita selesaikan, perlu kita cari solusinya agar tidak membahayakan generasi mendatang. Betul begitu Kak Abi? Bisa. Oke, baik, karena tadi sudah dibahas berbagai macam kegiatan yang sudah dilalui oleh Kak Abi, baik itu bersama atas maupun tadi sebagai seorang agent of change. Mungkin Kak Abi bisa spill nih dikit-dikit ya, tips and trick yang mana bisa diterapkan sama adik-adik pramuka supaya mereka bisa lebih semangat dan juga bisa turut berkontribusi sebagai agent of change ke depannya. Mungkin bisa ngikutin jejaknya Kak Abi seperti itu. Oke. Nggak tahu ya, waduh saya disuruh ngasih tips gitu ya. Waduh. Ya tapi setiap kali ditanya begini sebenarnya saya bisa menjawab. Ya harus bisa dong. Kalau enggak, kalau enggak. Juga sih sebenarnya. Ya maksudnya saya akan menjawab kakak-kakak siapapun yang menonton dimanapun bisa jadi punya potensinya masing-masing, bisa menemukan peluangnya masing-masing, ya tinggal diambil atau tidak, tinggal berani atau tidak. Atau bisa kapanpun gitu ya, wah saya hari ini belum berani, oh besok berani, wow. Dan sebagainya. Ya saya juga terinspirasi oleh beberapa orang, tapi ya saya tahu saya adalah saya, maksudnya ya bisa berkembang dari orang itu ya seperti begitu, itu ya Kak ya. Kita bisa mengambil motivasi kita bisa dan inspirasi. kita bisa terpengaruh oleh orang, terinspirasi oleh orang, tapi pada akhirnya ya kita mengambil path diri kita masing-masing. Ya jadi ya saya tadi sudah cerita path saya ya sebagai pramuka, maupun hal-hal yang mengikuti saya sebagai pramuka, mengiringi saya sebagai pramuka. Ya pada akhirnya ya kakak-kakak pramuka dimanapun itu ya bisa mencari jalannya sendiri dengan peluang-peluang yang ada. Tapi mungkin ya secara konkret ya saya bisa, ya kalau ditanya, oh saya atas nih, gimana cara gabung atas, ya tadi bikin esai, bikin video. Kemudian kalau mau ikut kursus iklim ya ada setiap tahun kursus iklim secara online, bisa diikuti saja. Atau keresahan-keresahan lainnya, wadah-wadah lain yang sebenarnya ada di Gerakan Pramuka maupun WOSM ya sebenarnya itu selalu bisa diikuti. Ya itu ada referensinya dimanapun ya hari ini karena era digital. Ya, jadi bisa dimanapun itu. Dan bisa kapanpun diakses gitu ya Kak. Ya tentunya. Ya mungkin ini sudah mau penutup ya? Oh benar. Ya? Kalau memang sudah tips and triknya sudah diberikan silakan. Ya jadi mungkin jika ada kalimat terakhir sebenarnya begini ya. Siapapun yang menonton ini, kakak-kakak, jika bukan pramuka, ya sebenarnya percayalah pramuka itu bisa asik ya. Asik. Bisa menyenangkan. Pramuka itu menyenangkan teman-teman. Ya. Untuk kakak-kakak pramuka, ya kita mungkin senang berpramuka, kita bisa asik berpramuka sehari-hari, tapi orang di luar pramuka ya mungkin yang melihat kita ya tidak menunggu keasikan kita di dalam gitu ya, karena mereka menunggu bakti, menunggu dampak kita begitu kan. Jadi saya selalu mengingat salah satu tulisan di Kwarcap saya dahulu di Kwarcap Jakarta Selatan. Apa itu Kak tulisannya? Saya masuk ke gedung Kwarcap itu tulisannya ya moto Gerakan Pramuka, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Tapi kita keluar itu ada tulisan. Tulisannya adalah baktiku dinantikan. Baktiku dinantikan. Ya, mungkin bakti itu kalian dinantikan, bakti kita dinantikan juga. Ya, itu yang selalu menjadi pengingat sebenarnya. Gitu. Ya keluar. Ya, Kak, akhirnya apa? Pramuka berdampak apa? Di luar. Ya mungkin begitu ya Kak Seva ya. Baik. Terima kasih banyak Kak Abi untuk tips and triknya. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa menerapkan tips dari Kak Abi yang mana dimulai dari mengenali potensi diri, kemudian mengembangkan kesadaran diri sendiri. Terutama bagi pramuka nih, kalian adalah seorang agent of change yang mana masyarakat di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita menunggu kita untuk berbakti, menunggu apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Betul begitu Kak Abi? Ya bisa, betul. Oke, sahabat pramuka, demikian podcast
Scouts episode Scouts for Change kali ini. Berbagai sudut pandang seorang pramuka dalam peranannya sebagai agent of change telah dikupas dengan tuntas bareng Kak Abi. So, terima kasih banyak buat Kak Abi yang udah nemenin Pod Scouts kali ini. Jangan bosan-bosan ya Kak, see you. Ya. Mungkin bisa see you juga kepada teman-teman yang ada di rumah. Ya oke, dadah, sampai jumpa dimanapun itu. Oke, baik. Gak cuma itu juga ya, aku juga ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Pramuka yang udah setia banget nonton pembahasan kita dari tadi. Semoga dapat bermanfaat ya ilmunya. Oh ya, untuk beragam informasi dan wawasan menarik seputar dunia kepramukaan lainnya, simak next episode Pod Scouts kita ya. Aku Seva Rima, sampai jumpa.